class. So we have some chat pattern here, and I already told you. Bahasa Inggris. Oke, saya sudah menyampaikan ke Anda untuk membentuk sebuah kelompok ya, kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 anggota kelas. Jadi saya harap yang satu kelompok yang isinya 4 orang tadi hanya satu kelompok aja ya. Jadi saya harap 3, mayoritas 3, kemudian sisanya aja boleh 4. Nah, ini sudah dibagi berdasarkan kelompok-kelompok, silahkan kelompok 1 sampai seterusnya. Anda dapat bagian, misalnya kelompok 1 double top, candlestick, and double bottom. Anda akan saya beri tugas untuk berkelompok dan kemudian dalam satu lembar kertas A4, Anda perlu menggambarkan informasi semacam ini. Oke, kita tunjukkan. Nah, Anda menggambar seperti ini, beri judul, jadi di selembar A4 beri judul, kemudian ada figurnya apa, candlesticknya seperti apa, lalu kalaupun Anda harus memberikan informasi, singkat aja. Singkat. Nah, itu adalah tugas kelompoknya. Teman-teman bisa gambar di rumah atau di kampus, it's okay. Silakan gunakan warna-warna sesuai dengan informasi berikut. Kalau memang warnanya merah, ya gambarlah di merah. Kalau hijau, juga hijau. Anda nggak hanya menggambar, tapi mencoba untuk memahami apa makna dari gambar tersebut. Karena nanti Anda akan menjelaskan ke rekan-rekan begitu apa makna dari pattern tersebut. Lalu tentang tugas nampaknya seperti itu aja. Terus saya lanjut ke topik hari ini, kita mau melakukan analisis teknikal. Ya, saya pakai TradingView ya, jadi platform ini memberikan saya informasi, ya gambaran lah, gambaran tentang bagaimana sih grafik saham untuk seperti ini. Oke, jadi yang terjadi pada analisis teknikal adalah kita melihat analisis pergerakan saham. Apa yang kita bahas ini udah berbeda dengan tugas tadi ya, so pay attention. Singkat saja saya mau jelaskan yang namanya support and resistance. Support atau garis dasar, garis lantai, and resistance is garis atas atau garis atap. Ya, kita akan menggambar, saya pakai gambar yang mungkin enggak, yang saya pakai gambar yang ini aja. Oke, yang disebut yang dinamakan dengan support atau resisten adalah alas. Sekarang kalau mau lihat ini ada grafik yang pergerakannya seperti ini ya, naik, turun. Pernah mencoba untuk naik ya, tapi ternyata nggak kuat, tetap aja turun. Dan kemudian ternyata muncul di hari berikutnya ada naik. Maka kita bisa tarik, kita bisa gambar lah ya, seolah-olah ada sebuah garis lantai di sini. Garis lantai ini harusnya mepet, nggak bisa spesifik, nanti teman-teman spesifikin sendiri ya. Saya bisa menggambar sebuah garis di sini, ini seolah-olah adalah lantai kita. Nah, lantai kita ada di sini. Ketika sebuah bola dilemparkan menyentuh lantai, maka dia akan membalik ya, mendal naik ke atas. Namun ketika proses penurunan ini, koreksi ini terlalu kuat, sehingga mengakibatkan sebuah lantai tadi ditembus, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terus turun. Untuk kasus ini, kita melihat bahwa ya kalau kita gambar garis lantainya kurang lebih ada di area sini lah ya. Ketika kita melihat di sini ada sebuah lantai, kemudian sudah ada pergerakan saham yang mendal, turun, kemudian mendal, ternyata nggak kuat, dia tertembus, harganya terus turun. Tapi kita melihat ada kepercayaan yang namanya garis support. Harapannya, ya pikiran dari para investor, para trader, support itu adalah garis yang normalnya saham itu berada. Maka meskipun suatu saham telah menembus garis supportnya, karena dirasa harga ketika di angka gini ya 4.130 udah terlalu murah untuk saham BRI, maka investor berlomba-lomba ya untuk membeli lagi sehingga sahamnya kembali naik. Dan kita bisa lihat ya sahamnya di sini kembali pakai lantai yang ini. Nah seperti itu. Coba saya lanjutkan lagi ya ceritanya.
ketika dia menembus masuk di saham ini, saya mau geser dulu. Kita lihat ya, ini adalah lantainya. Kalau setiap lantai pasti punya atap, maka atapnya kita gambar. Atap itu ibarat kalau kita lempar bola, maka bolanya ketika menyentuh atap dia membalik bergerak ke bawah. Maka kalau bisa kita gambarkan, atapnya itu ada di area seperti ini. Nah, kalau saya panjangin kurang lebih segini. Nah, ini enggak, belum belum terhenti. Nah, lihat ini adalah atap kita. Kita tadi mulai dari support di sini. Ketika support ada sebuah bola menembus ke lantai, menyentuh lantai, maka dia berbalik pergi ke atas. Demikian juga yang di atas ini. Ternyata ketika sebuah saham sudah harganya sudah menyentuh ke titik tertingginya, maka pergerakannya berikutnya adalah orang-orang mulai menjual. Oh, harga BRI ini sudah mahal nih, waktunya kita jual dan dia turun. Nah, kita bisa melihat di sini adalah support yang berikutnya ya. Ketika kita lihat di sini, ini supportnya. Kalau diteruskan ke kanan, harusnya demikian. Ternyata saham ini belum sampai menyentuh pada lantai, dia tuh sudah ternyata bergerak. Nampaknya saham ini pergerakannya emang cenderungnya adalah uptrend. Maka dia membentuk lantai lagi bayangan di sini. Di harga sahamnya menyentuh lantai dan kemudian dia balik ke atas. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang kalau ada sebuah saham sudah menyentuh atau menembus atapnya, ini kan ceritanya atap, sudah tertembus, maka dia akan menjadi sebuah lantai untuk periode berikutnya. Maka kok saya tarik seperti ini. Hari ini kita bisa melihat bahwa saya bikin video ini di tanggal 30 September, kita baru punya informasi terakhir dari tanggal 27 September. Kalau melihat figur berikut, ternyata saham ini sudah berada di titik lantainya. Dan ketika kita percaya bahwa ketika suatu saham itu mendekati titik lantai, pergerakan berikutnya adalah membalik ke atas. Maka kita bisa coba gambarkan aja di sini atapnya kira-kira ada di mana. Ya, atapnya mungkin kelihatan di sini ya, kita pernah ada kenaikan kemudian turun. Nah, berdasarkan analisis teknikal sederhana yang kita lakukan, saham kita hari ini berdasarkan data tanggal 27 September, kita lihat harganya sudah menyentuh ke garis support yang kita percaya kalau ini pergerakannya masih terus uptrend, kita bisa membeli di area-area support ini dan target penjualan kita adalah di area-area sekitar resisten. So, mungkin Anda akan menemukan beberapa, coba aja dicek ya, apakah beberapa sekuritas menyarankan Anda untuk membeli Bank BRI dalam periode dekat-dekat ini. Nah, ini adalah analisis teknikal secara sederhana ya, dengan support and resistance. Saya pakai satu contoh dulu, coba dilakukan, coba diamati, atau kalau perlu Anda coba cek di referensi yang lain ya, terkait basic support dan resistance. Kita lanjut di video part 2.